Tifosi sambut meriah kedatangan Persipapa Pati yang keluar sebagai runner-up grup G Jawa Tengah dan lolos ke semifinal Liga 3. Sindikat pelaku gendam yang mengaku sebagai tabib diringkus Polda Jawa Tengah di Kota Semarang. Seorang pemuda membacok ayah angkatnya lantaran marah karena tidak terima kekasihnya diejek. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap sindikat pelaku penipuan dengan modus gendam mengaku sebagai tabib. Pelaku yang berjumlah 6 orang, terdiri dari 2 pria dan 4 wanita ini, diketahui sudah beraksi sejak tahun 2019, menguras harta korbannya dengan total mencapai 3 miliar rupiah. Inilah 4 wanita dan 2 pria anggota komplotan gendam yang berhasil diringkus tim Jatantras Polda Jawa Tengah. Mereka ditangkap di lokasi berbeda yakni di Jakarta, Pemalang, dan Batam. Berawal dari penangkapan Nana Suryana di sebuah apartemen di Kota Semarang. Dalam menentukan target, pelaku mengamati penampilan korban dengan melihat mobil mewah yang ditumpangi korban. Setelah memastikan target, ke-6 pelaku secara berkelompok memainkan perannya masing-masing saat beraksi, menjadi tabib, cucu tabib, hingga orang yang berpura-pura mencari bantuan tabib serta yang mengantar untuk bertemu tabib palsu. Dalam aksinya di Semarang, pelaku memperdaya seorang perempuan berusia 60 tahun warga Taman Ungaran Candisari yang ditemui di kawasan Pecinan, Semarang. Dari pertemuan itu, pelaku yang berperan sebagai tabib mengatakan korban harus membuang sial karena telah menginjak darah perempuan yang meninggal akibat kecelakaan. Pelaku mensyaratkan agar korban menyiapkan uang dan perhiasan emasnya sebagai syarat untuk membuang sial. Total nilai uang dan perhiasan yang diserahkan korban kepada pelaku di Semarang mencapai 500 juta dan modus serupa ternyata juga pernah dilakukan secara berulang oleh komplotan ini. Saya hanya mendengarkan cerita dari korban, lalu saya mengiyakan dan lalu saya mengatakan kamu harus mengikuti apa yang disampaikan oleh cucu saya. Sehari ketemu korban di jalan, Bu. Dia di daerah Pecinan. Dari pemeriksaan polisi, komplotan penipu ini sudah beraksi sejak tahun 2019. Mereka melancarkan aksinya di Kota Semarang, Bandung, Medan, dan Surabaya dan berhasil meraup keuntungan hingga 3 miliar rupiah. Dengan melakukan gendam atau sebetulnya memainkan psikologi seseorang agar percaya dengan apa yang disampaikan oleh pelaku sehingga nantinya bisa mengambil keuntungan dengan cara menipu. Selain tersangka, polisi mengamankan beraneka barang bukti seperti kain dan garam sebagai properti pengobatan palsu, uang ratusan juta rupiah dan uang berbentuk dolar, berbagai perhiasan, emas, buku tabungan dan ATM, serta paspor para tersangka. Polda Jawa Tengah sedang berkoordinasi dengan Polda lain untuk mengungkap korban-korban lain. Atas perbuatannya, para pelaku gendam itu akan dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Jengkel lantaran sang pujaan hati kerap diledek, seorang pemuda di Pekalongan, Jawa Tengah mengamuk hingga melukai 3 orang dengan 2 bilah senjata tajam. Ironisnya, salah satu korbannya adalah ayah angkat pelaku, sementara dua orang korban lainnya merupakan tetangga sekaligus rekan kerja. Seperti inilah pelaku yang tega terhadap ayah angkatnya sendiri. Kini polisi membekuk KL warga desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Pekalongan, yang buron dalam kasus pembacokan dengan korban ayah angkat dan 2 tetangga pelaku. Saat digelandang ke Mapolres, pelaku mengaku emosi lantaran sang pacar kerap mendapat ledekan sebagai perkoroni teko atau masalahnya datang tiap kali datang ke rumah pelaku. Kapolres Pekalongan Kota AKBP Wahyu Rohadi saat press release mengatakan, pelaku yang emosi berusaha membacok 2 tetangganya dengan 2 bilah senjata tajam berupa arit dan bendo, namun ayah angkatnya berusaha mencegah akan tetapi justru ikut menjadi korban. Ketiga korban mendapat luka masing-masing di leher, punggung, dan kelingking.
Pelaku dan ketiga korban merupakan rekan kerja sebagai anak buah kapal. Pelaku yang buron selama 20 hari berhasil ditangkap petugas di wilayah Kendal. Kondisi korban sementara masih dirawat di rumah sakit dan yang paling parah ada pada saudara Slamet Bejo karena harus dirujuk ke Semarang. Mata sebelah kanannya cukup lumayan parah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 351 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Pekalongan, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Anak papa, surprise. Makasih sayang. Senang banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Yah, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein. Di sana, Nenek sudah vaksin. Belasan warga menggeruduk sebuah kantor pengembang perumahan di Kota Tegal, Jawa Tengah. Warga mengaku telah menyetor lunas uang muka sejak 3 tahun lalu, namun hingga saat ini akad kredit kepemilikan rumah tak kunjung terrealisasi.
Sejumlah warga ini nampak kesal dengan sikap pengembang perumahan bersubsidi di Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Senin siang. Warga menumpahkan kemarahannya karena pengembang selalu ingkar janji. Pasalnya, pelunasan uang muka sudah dibayar sejak 2019 lalu, namun hingga kini akad kredit kepemilikan rumah tak kunjung terrealisasi. Padahal masing-masing warga telah membayar uang muka 26,5 juta hingga 63 juta rupiah. Saya udah DP lunas dan sebagainya. Sampai sekarang nggak ada hasilnya. Terakhir kemarin diomongin tanggal 27. Ini udah tanggal berapa? Sampai sekarang nggak ada panggilan. Setelah saya cross check ke Bank BTN Syariah, katanya BRW nggak dapat kuota karena terlalu banyak hutang. Ironisnya, bangunan rumah yang sudah hampir jadi justru dijual oleh pengembang melalui media sosial. Sementara calon pemilik yang lain mendapati sertifikat rumah ternyata atas nama orang lain. Ya, mengharapkan sih rumah, ya pengen punya rumah, kan nggak mampu buat beli cash, kredit. Setiap kesini cek lokasi rumahnya, ya sesuai yang saya inginkan. Ternyata udah jadi, diposting, dijual belikan di media Facebook. Saat dikonfirmasi, pengembang memilih bungkam. Akibat ingkar janji pengembang, para calon pemilik rumah berencana melaporkan pengembang ke polisi. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Seiring makin banyaknya penemuan fosil tulang bagian manusia dan hewan, pemerintah Kabupaten Brebes merespon dengan melaksanakan pembangunan gedung museum untuk menyimpan benda-benda purbakala. Berharap agar penemuan-penemuan berbagai fosil tulang manusia dan hewan-hewan purbakala terkumpul dalam suatu tempat, pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah membangun sebuah gedung museum untuk penyimpanan benda-benda purbakala yang ditemukan di Desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong, karena selama ini penyimpanan fosil-fosil tersebut masih tersebar di rumah-rumah warga yang mendapatkan fosil. Pembangunan gedung-gedung museum ini memakan biaya sebesar Rp572.405.000 dari anggaran APBD tahun 2021 di atas tanah milik pemerintah Desa Galuh Timur yang pekerjaannya telah dimulai sejak tanggal 8 Oktober dan ditargetkan selesai hingga 27 Desember 2021 mendatang. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Brebes Rafiq Koidul Azam mengatakan, ini adalah suatu bentuk respon yang luar biasa dengan penemuan fosil yang berumur lebih dari 1,8 juta tahun, sehingga pembangunan museum ini sangat penting agar menjadi suatu lembaga dari beberapa lembaga yang sudah menemukan dan meneliti fosil-fosil tersebut disimpan dan dipamerkan untuk pembelajaran ilmu arkeologi. Ada satu tempat yang memang untuk menyimpan, untuk menjadi satu lembaga di mana hasil semua itu yang sudah dilakukan oleh beberapa lembaga, ada satu tempat ya. Museum ini penting sekali, saya berharap ke depan ini menjadi tempat untuk studi, tempat untuk belajar bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui Brebes seperti apa ya. Sementara Kepala Desa Galuh Timur Sobandi berharap Pemkab Brebes harus mendukung penuh dengan melaksanakan pembangunan gedung penyimpanan benda purbakala ini. Karena akses jalan dari desa menuju museum jika musim hujan tidak bisa dilalui kendaraan karena harus melalui tanjakan yang cukup tajam dan berlumpur dan penerangannya pun belum ada sama sekali. Sehingga pihak desa berharap agar dengan pembangunan gedung ini fasilitas jalan maupun penerangannya pun harus segera dibangun. Karena memang hal-hal yang bersangkutan dengan museum sudah banyak terkumpul di luar yang ditemukan oleh warga kami, yaitu pelestari dari Pogdarwisma. Ya, jadi sekali lagi secara harapan kami pemerintah mendukung secara penuh untuk berjalannya gedung museum ini, untuk infrastruktur jalannya dan PLN listrik.
Dengan adanya museum ini, diharapkan Kabupaten Brebes bisa dikenal di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, karena fosil manusia yang ditemukan di Brebes adalah lebih tua daripada fosil yang ditemukan di Sangiran. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika bantu bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Anak papa, surprise. Makasih sayang. Seneng banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Yah, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein. Di sana, Nenek sudah vaksin. Ratusan supporter Persipa berkumpul dan berkonvoi untuk menyambut tim kebanggaan mereka pulang dari gelaran Liga 3 Jawa Tengah. Patifosi, sebutan supporter Persipa, menyambut tim Persipa di perbatasan Pati Kudus pada Selasa malam. Patifosi, sebutan dari supporter tim Persipa Pati, menyambut tim kebanggaan mereka yang berhasil lolos ke semifinal Liga 3 Jawa Tengah dengan status runner-up grup G Jawa Tengah. Ratusan supporter Persipa Pati terlihat berkonvoi dan menyalakan flare dan bernyanyi sebagai bentuk rasa bahagia mereka atas keberhasilan tim kebanggaan Persipa Pati.
Terkait hal itu, Kapolres Pati AKBP Christian Tobing angkat bicara. AKBP Christian Tobing mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan pengamanan dan melakukan edukasi kepada para supporter. Kemarin kita sudah lakukan pengamanan, kemudian juga tentunya kita mensosialisasikan memang ada konvoy, tapi alhamdulillah kita bisa berikan edukasi kepada adik-adik sekalian bahwa saat ini sedang pandemi, jadi pada saat memang masuk supporter itu kemudian sebentar ada sedikit acara menyanyi lagu atau yang lain-lain, kemudian langsung masuk ke dalam mes. Ya kembali lagi diingatkan kepada seluruhnya supporter ya yang dari Persipa bahwa walaupun ada kegiatan penjemputan tapi tetap untuk mengedepankan masalah protokol kesehatan dan tidak melakukan kerumunan itu sih intinya. Tentunya kalau memang ada pelanggaran pasti ada sanksi. AKBP Christian Tobing mengimbau kepada para supporter untuk tidak berkerumun dan menerapkan protokol kesehatan, apalagi saat ini pandemi COVID-19 yang melanda belum usai. Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak segan memberikan sanksi kepada para supporter jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan maupun pelanggaran lalu lintas yang mengganggu pengendara lain. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Kapolres Pati AKBP Christian Tobing menyambangi kantor Lingkar Media Group pada Rabu siang. Kedatangan ini merupakan bentuk silaturahmi dan juga bentuk sinergitas antara Polres Pati dengan Lingkar Media Group. Rombongan Polres Pati yang dipimpin langsung oleh Kapolres Pati AKBP Christian Tobing bersama tim Humas Polres Pati disambut langsung oleh Direktur Lingkar TV Supriyadi dan Direktur Koran Lingkar Jateng Muhammad Noval. Kedatangan Kapolres Pati bersama rombongan tersebut merupakan bentuk silaturahmi serta dalam rangka penguatan sinergitas antara Polres Pati dan juga Lingkar Media Group. Pada kesempatannya, Kapolres Pati AKBP Christian Tobing mengucapkan terima kasih kepada Lingkar Media Group yang sudah membantu Polres Pati kaitannya dalam pemberitaan kepada masyarakat di Kabupaten Pati. AKBP Christian Tobing mengungkapkan bahwa peran media khususnya Lingkar Media Group sangat penting dan diperlukan, oleh karenanya Polres Pati senantiasa bersinergi dan bekerja sama dengan Lingkar Media Group untuk menyajikan berita yang akurat demi kemajuan dan ketertiban Kabupaten Pati. Mengunjungi Lingkar Jateng ya tentunya dalam rangka membangun komunikasi, kemudian sinergitas kebersamaan. Ya tentunya yang sudah terjadi selama ini tentunya dapat ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi. Termasuk juga ucapan terima kasih dari kami selaku Polres Pati yang selama ini tentunya sudah banyak dibantu ya kaitan dengan pemberitaan, kemudian ekspos kaitan dengan keberhasilan maupun juga tentunya hal-hal yang menjadi bahan evaluasi bagi pekerjaan yang kami lakukan. Kemudian juga tentunya peran dari media saat ini adalah sangat penting dan keterbukaan informasi publik itu adalah merupakan sesuatu yang memang saat ini menjadi hal yang perlu ya selaku instansi Polri untuk selalu memberikan informasi kepada masyarakat. Tentunya kami perlu terus-menerus bekerja sama secara baik untuk bisa bagaimana memberikan informasi yang tentunya informasi yang akurat kepada masyarakat, tentunya agar dapat membangun Kabupaten Pati ini dengan lebih baik dan situasi Kamtibmas agar tetap kondusif di wilayah Kabupaten Pati. Sementara itu, Direktur Lingkar TV Supriyadi mengungkapkan bahwa kedatangan Kapolres Pati bersama Humas Polres Pati merupakan bentuk penghargaan bagi Lingkar Media Group. Ia berharap kedatangan Kapolres Pati bersama tim Humas ke kantor Lingkar Media Group menjadi momentum untuk merawat dan memperkuat kerjasama serta sinergitas yang selama ini sudah terbangun antara Lingkar Media Group dan Polres Pati. Kami hari ini mendapat kunjungan dari Kapolres Pati, di mana kunjungan Pak Kapolres Pati bersama staf Humas Polres Pati ini merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi media Lingkar Group. Artinya apa? Ini untuk bisa memudahkan wartawan-wartawan kami yang di lapangan untuk melakukan sebuah peliputan. Karena sejauh ini mungkin dari wartawan kami juga sempat kesulitan ya, kalau kita sudah berkolaborasi dengan keamanan baik Pemkab, ini bisa membantu untuk memudahkan peliputan karena televisi ini kan butuh visual gambar, jadi kita juga harus butuh itu, sehingga harapan kami dengan kunjungan Pak Kapolres Pati ini
juga bisa memberikan yang terbaik dan bisa memberikan kontribusi untuk bekerjasama dengan media Lingkar Jateng Group. Dalam kunjungannya, Kapolres Pati AKBP Christian Tobing didampingi langsung oleh Direktur Koran Lingkar Jateng serta Direktur Lingkar TV untuk berkeliling melihat beberapa ruangan kerja di kantor Media Group. AKBP Christian Tobing berharap ke depan Lingkar Media Group dapat semakin maju serta dapat terus bersama-sama dengan Polres Pati untuk mengawal pemberitaan yang akurat demi terwujudnya kemajuan Kabupaten Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus menutup Jateng hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M dan jangan lupa vaksinasi. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.